Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin Soho Ibu Nyai Haja Muhimmah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhyiddin Putri. Yang saya hormati Bapak Ahmad Midomi selaku Mudir Madrasah Diniyah Al-Muhyiddin Putri. Yang saya hormati dan saya sayangi kedua orang tua saya yang berada di rumah. Dan yang terakhir teman-teman kelas 6 Madrasah Diniyah Al-Muhyiddin Putri. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan tentang hijab bagi kaum muslimah atau orang-orang muslim wanita. Pada surat Al-Ahzab ayat 59 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad, nabi yang mulia, agar memberikan tahu atau menyampaikan firman Allah bahwa bagi kaum Islam atau kaum Islam wanita atau muslim atau kita biasa menyebutnya muslimah ini untuk berhijab atau menutup aurat. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pertama kepada istri-istrinya yang mulia, yang kedua kepada para anak-anaknya. Memerintahkan ini kepada anak dan juga istrinya ini bertujuan agar mereka ini menjadi panutan juga teladan bagi kaum-kaum muslim lainnya. Allah menetapkan hukum ini tidak semata-mata hanya untuk kepentingannya saja, tetapi untuk kepentingan kita baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, sebab turunnya ayat ini. Dalam sebab turunnya ayat Quran surat Al-Ahzab ayat 59 ini ada dua pendapat. Yang pertama ini pendapatnya para mufasir, yang kedua pendapatnya Ibnu Al-Jauzi. Menurut pendapat para mufasir, konon orang-orang wanita atau para wanita, baik wanita merdeka maupun wanita amat atau budak, biasa membuang hajat atau keluar malam. Ini untuk membuat hajat pada malam hari. Tetapi sementara pada waktu itu para orang kafir itu sering berkeliaran dan mengganggu para wanita amat. Tetapi kan zaman dahulu belum ada bedanya, karena belum diperintahkannya untuk berhijab ini, jadi nggak ada bedanya dong antara kaum yang merdeka ataupun kaum yang masih menjadi budak. Oleh sebab itu, ketika ada wanita yang lewat lalu digoda oleh orang fasik ini, mereka selalu berkata, aku hanya mengganggu budak. Tetapi kan nggak ada bedanya, jadi nggak tahu ya. Akhirnya karena adanya kasus ini, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar wanita-wanita merdeka ini menutup auratnya dengan berhijab, sehingga ada bedanya antara mereka dan juga amat. Lalu menurut pendapat Ibnu Al-Jauzi ini, dulu orang-orang kafir atau orang-orang fasik ini mengganggu budak-budak di jalanan. Tetapi ketika mereka bertemu dengan wanita yang berhijab, mereka tidak mengganggunya karena mereka berkata, itu loh wanita merdeka, maka ia takut dan tidak mengganggunya. Tetapi ketika mereka bertemu dengan wanita yang tidak berhijab, mereka akan mengganggunya karena ini adalah amat. Mereka berkata seperti itu. Selanjutnya langsung ke permasalahannya. Yang pertama, apakah perintah untuk berhijab ini untuk seluruh orang wanita atau seluruh wanita-wanita di dunia? Jawabannya, Allah memang memerintahkan berhijab, tetapi kepada seluruh muslimah saja. Kenapa kok orang-orang kafir tidak dikenai perintah atau dikenai hukum wajib berhijab? Jawabannya, karena mereka tidak dikenai hukum untuk melaksanakan syariat Islam seperti halnya sholat, zakat, puasa. Tetapi kalau berhijab ini lebih spesifik ke perempuan saja, karena yang berhijab kan hanya perempuan ya. Oleh karena itu
hukumnya adalah wajib bagi orang-orang muslim saja, tetapi wanita. Untuk orang-orang kafir yang wanita tidak diwajibkan berhijab. Selanjutnya, bagaimana sih cara berhijab yang diterangkan di dalam ayat ini? Ada 4 pendapat. Yang pertama, menutupnya hijab ini dari atas sampai bawah. Jadi yang terlihat ini nggak ada yang terlihat, cuma kedua mata. Terus untuk pendapat yang kedua ini hanya mewajibkan atau memperbolehkan melihatkan mata sebelah kiri dan juga wajah sebelah kiri. Jadi semua ditutup, meskipun bulu mata itu tetap tidak boleh terlihat kecuali mata yang sebelah kiri dan juga bagian wajah yang sebelah kiri. Untuk pendapat yang ketiga ini hanya memperlihatkan mata, tetapi mata di sini bersifat pilihan, boleh sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Untuk pendapat yang keempat ini memakai hijabnya ini dengan memakai hijab yang berwarna hitam yang menutup semua badan. Selanjutnya, bagaimanakah hijab yang diwajibkan oleh syara itu? Hijab yang diwajibkan oleh syara itu yang pertama, yang longgar, jadi tidak sampai membentuk lekuk tubuh. Yang kedua, itu yang tidak nerawang. Kan tujuan dari hijab ini untuk menutupi tapi kalau masih nerawang kan sama saja. Terus yang ketiga, tidak memberikan hijab ini hanya sebagai hiasan. Kan trennya sekarang cuma berhijab. Ya, trennya berhijab, tapi nggak menutup semua auratnya. Terkadang dadanya masih terbuka, atau kayak hijab yang sekarang lagi viral itu yang dililit ke belakang itu. Kan itu sama saja berhijab, tapi tidak menutup aurat. Kan secara hakikatnya berhijab ini untuk menutup aurat. Jadi itu tidak diperbolehkan. Yang kedua, memberikan wangian yang berlebihan. Memberikan wangian yang berlebihan ini sehingga lawan jenis ini ketika kita lewat ini mencium baunya. Itu tidak diperbolehkan juga. Terus, apakah diwajibkan untuk menutup wajah? Jawabannya adalah iya. Dari keterangan pada surat Al-Ahzab ayat 59 ini diketahui bahwa kita harus menutup wajah. Oleh karena kan wajah kan inti dari kecantikan, juga termasuk dari perhiasan kita ya. Jadi harus kita tutup. Karena apa? Kalau kita buka pasti akan menimbulkan syahwat. Kan syahwat bisa dirangsang dari wajah. Yang kedua, juga dapat menimbulkan banyak fitnah. Lalu ada sebuah mufassir yang berpendapat bahwa ini memperlihatkan wajah ini diperbolehkan, tetapi memperlihatkan wajah ini wajah yang polos saja, tidak dengan wajah yang bermake up, berkosmetik lainnya, ataupun juga diberi polesan-polesan oleh skincare lainnya. Dari kesimpulan dari materi kali ini adalah berhijab ini wajib bagi seluruh umat Islam. Hanya umat Islam saja, orang kafir tidak dikenai kewajiban tersebut. Oh iya, berhijab ini juga termasuk beribadah kepada Allah, karena kita kan sama saja seperti menjalankan perintah Allah. Barang siapa yang menjalankan perintah Allah kan dapat pahala. Tetapi kalau meninggalkannya semata-mata karena mengikuti tren itu nggak boleh ya, karena ini kan harusnya kita menutup aurat, jadi nggak boleh kalau meninggalkan semata-mata hanya ikut tren. Lalu tetapi kan tadi orang kafir ini tidak dibebankan dengan tidak berhijab, boleh tidak berhijab, tetapi harus sopan ketika bertemu dengan orang Islam, seperti menutup auratnya. Tetapi sekarang kayaknya jarang ya kita menemui non-muslim yang menutup auratnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.